Halo kawan rebahan, apa kabarnya nih? Jangan lupa makan ya, biar nanti nggak sakit loh. Sebelumnya, Mimin mau terima kasih dulu nih sama kalian yang sudah ngeklik video ini. Dan nggak bosen-bosennya nonton, like dan komen video ini ya. Semoga rezekinya terus dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kali ini, Mimin mau menceritakan film yang berjudul Dredd bergenre aksi ilmiah Inggris yang disutradara oleh Pete Travis dan dirilis pada tahun 2012. Menceritakan tentang pasukan elit pembasmi kejahatan yang dimana hukum dan norma tidak lagi mampu membendung kejahatan di kota ini. Seperti apa kisahnya? Oke deh, tanpa berlama-lama lagi, seperti biasa dong kawan, ambil cemilan dan bantalnya, posisikan ayamnya. Langsung kita gas ke filmnya ya. Cerita berawal dari sebuah kota maju yang sebelumnya adalah hamparan gurun pasir pasca perang nuklir distopik yang dikenal sebagai Cursed Earth atau dengan kata lain ialah bumi terkutuk. Yah, inilah kota metropolis yang dimana kita diperlihatkan dengan bangunan-bangunan tinggi, jalan-jalan besar dan seluruh kotanya berada di dalam satu tembok yang sama. Namun di balik meganan alaknya kota ini justru dipenuhi dengan berbagai macam kericuhan. Sehingga kota yang dihuni lebih dari 800 juta jiwa ini hampir setiap harinya dilaporkan 17.000 kasus dengan tingkat kriminalitas yang tinggi. Kini cerita tertuju pada mantan. Maksud Mimin pada satu petugas yang bernama Dredd. Dia adalah salah satu hakim, sebutan untuk para petugas kepolisian di kota ini. Sosok paling menakutkan bagi siapapun penjahat yang berurusan dengannya. Yang kini kita diperlihatkan dengan aksinya mengejar para gangster yang lagi ugal-ugalan. Dan parahnya lagi, kelakuan mereka ini sedang di bawah pengaruh narkotika loh kawan. Lalu, setelah sadar hakim Dredd ini membuntutinya, para gangster ini pun langsung mengemudikan mobilnya tambah nggak karuan, seperti orang yang baru ditinggalin mantan. Sehingga dalam pelariannya itu, menabrak satu jamblomen yang sedang melintas di pinggir jalan. Lalu, agar tak ada lagi korban berikutnya, hakim Dredd ini pun langsung menembak mobil mereka. Namun dari 3 gangster ini, satu dari mereka berhasil kabur, yang dimana saat hakim Dredd mengejarnya, ia berada di warung nasi kuning Acil Jainab dan juga mengancam hakim Dredd akan menghabisi nyawa Acil Jainab jika dirinya tak dibiarkan lolos. Lalu hakim Dredd pun memberikannya 2 pilihan. Jika melepaskannya, ia hanya akan ditahan dan dibebaskan tanpa syarat. Tapi, jika tak mengikuti hukumannya adalah kematian. Namun sayangnya, kedua tawaran itu tak ada yang dipilihnya. Sehingga mau tak mau, hakim Dredd pun langsung mengeksekusinya. Di sini, kita diperkenalkan hakim ketua bernama Ayala, yang dimana ia memperkenalkan kepada kita dengan Cassandra Anderson. Wanita cantik ini adalah anak magang yang akan membantu hakim Dredd dalam menangani berbagai kasus. Tapi di sini, ia hanya mempunyai keahlian khusus, tapi bukan dalam pertempuran, melainkan bisa membaca situasi dan kondisi seseorang melalui pikirannya, atau bahasa kerennya yang sering kita dengar adalah mentalis. Yang dimana hakim Dredd diberi tanggung jawab untuk mengawasi dan menilai kinerja dari Cassandra, untuk mencari tahu kelayakan Cassandra sebagai hakim yang jujur dan amanah dalam menjalankan tugasnya, serta anti dengan segala macam bentuk suap menyuap. Di sini, hari pertama Cassandra langsung mendapatkan tugas untuk mendampingi hakim Dredd, yang dimana mereka baru saja mendapat laporan bahwa ada tindak kejahatan di sebuah salah satu rusunawa yang berada di sektor 13. Ini, tibalah hakim Dredd dan Cassandra di tempat kejadian perkara, yang dimana mereka diperlihatkan dengan kejadian yang sangat mengerikan.
What do you got? 3 steers. This block. And him? I'll have to back and figure out which blood is his. What do you make of this, Di rookie? sini, Hakim Dredd menyimpulkan bahwa kejadian ini ada kaitannya dengan slow-mo, narkotika jenis hisap yang rangsangannya membuat otak pemakainya berjalan pelan dari kecepatan normal. Guess it felt. Positive on your IDs. Setelah mendapatkan data dari control room, Hakim Dredd mengatakan bahwa orang tersebut bukan pengedar dan hanya pemakai biasa. Lalu Hakim Dredd pun menanyakan kepada Cassandra, apa menurut analisanya motif dari kejadian ini. Lalu Cassandra langsung mengatakan, pelaku membius dan menguliti mereka hidup-hidup sebagai hukuman atas perbuatan mereka. Dan juga sengaja memperlihatkan kepada publik untuk mereka jadikan sebagai pesan. Lalu, kita sebut aja dia Abah Jufri, yang mengatakan, jangan coba-coba berurusan dengan Mama Clan. Hakim Dredd yang penasaran dengan Mama Clan itu pun langsung melacaknya. Di sini, Hakim Dredd dan Cassandra mendapatkan informasi dari Madeleine Madrigal, alias Mama Clan nama besarnya. Ia adalah mantan kupu-kupu malam dari Distrik 9, yang dimana kasus pertamanya membunuh mucikarinya sendiri dan mengambil semua alih bisnisnya sampai sekarang. Bahkan Abah Jufri mengatakan dulu sempat ada 3 gangster yang menguasai tempat ini, namun semua dibantai habis olehnya. Hingga lantai 1 sampai 200 Rusunawa ini, dialah orang yang menguasai sepenuhnya. Setelah mendapatkan informasi yang jelas, Hakim Dredd dan Cassandra pun langsung mencari keberadaannya. Kini tibalah Hakim Dredd dan Cassandra di lantai 39 tempat di mana Mama Clan itu berada. Namun, sebelum memulai aksinya dan karena ini juga pertempuran pertama bagi Cassandra, Hakim Dredd pun menanyakan kesiapannya dalam misi ini. Dan Hakim Dredd yang penasaran pun juga menanyakan, kenapa ia tidak mau memakai helm pelindung miliknya. Lalu Cassandra pun mengatakan, jika ia memakai helm miliknya itu, bisa mengganggu kemampuannya dalam membaca pikiran seseorang. Kini, mereka bersiap untuk memulai aksinya. Yang dimana dengan mudahnya, Hakim Dredd dan Cassandra menangkap mereka yang sedang berada di posisi enak-enaknya menghisap slow-mo itu. Anderson, judgment. Psych and controlled substances. Copy that. Meat wagon inbound. Let's get him cuffed. Di sini, Cassandra mendapati salah satu anak buah Mama Clan yang bernama Kai. Ini dia orangnya, yang juga salah satu dari pelaku pembantaian sadis kasus di lantai dasar tadi. Lalu mereka pun membawa Kai untuk diinterogasi. Singkat cerita, kita diperkenalkan dengan Billy, anak buah Mama Clan, penjaga ruang kontrol CCTV, yang dimana ia mendapati Hakim Dredd dan Cassandra membawa Kai saat berada di ruang distribusi tadi. Lalu, ia pun melaporkan temuannya itu kepada Winner. Ini dia orangnya, yang langsung menyampaikan kepada Mama Clan bahwa Kai dibawa oleh para hakim untuk diinterogasi. Karena takut semua aibnya itu terbongkar, ia pun langsung memerintahkan Billy untuk meretas jaringan dari ruang kontrol utama Rusunawa ini. Control room is secure. You're good to go. Setelah menguasai seluruh kontrol tempat ini, Mama Clan pun langsung melanjutkan aksinya, yang dimana ia menutup semua pintu masuk ke tempat ini, sehingga membuat Hakim Dredd dan Cassandra serta penduduk kebingungan. Apa yang akan terjadi di tempat ini? You're patched in. Peach trees. This is Mama. Di sini, Mama Clan mulai menyiarkan pesan, yang dimana ia mengatakan menginginkan kedua para hakim itu tewas dan tak akan membuka tempat ini sebelum keinginannya terpenuhi, serta memperingatkan kepada siapapun, jangan coba-coba berani membantu para hakim tersebut keluar dari tempat ini. Lalu Hakim Dredd yang mendengar hal itu pun langsung pergi dari sini untuk mencari jalan keluar yang lain. Dan sialnya lagi,
saat Hakim Dredd mencoba meminta bantuan. Alat komunikasi yang dipakainya tak bisa berfungsi, gegara pelapis baja yang menutupi seluruh rusunawa ini. Dan diikuti dengan kedatangan anak buah Mama Clan yang mencoba menangkap mereka. Sehingga mau tak mau, mereka pun harus mengambil tindakan. Dan dengan mudahnya, Hakim Dredd menghabisi satu persatu anak buah Mama Clan ini, yang dimana mereka berusaha untuk menuju ke pusat kesehatan. Karena hanya di sanalah tempat paling teraman yang ada di rusunawa ini. Tapi sayang kawan, setibanya mereka di pusat kesehatan ini, mereka masih harus berurusan dengan anak buah Mama yang dari tadi sudah menghadang mereka. Namun, bukan hal sulit untuk menghabisi mereka yang belum terlatih seperti Hakim Dredd dan Cassandra ini. Di sini sangat disayangkan kawan, Abah Jufri yang seolah berpihak kepada Mama Clan itu tak mengizinkan Hakim Dredd dan Cassandra untuk berlindung di pusat kesehatan ini, yang artinya Abah Jufri sendiri juga takut berurusan dengan sosok Mama Clan tersebut. Lalu dengan perasaan marah, Hakim Dredd dan Cassandra pun pergi dari sini. Namun, pelarian mereka nyaris saja diketahui oleh anak buah Mama Clan yang sedang berpatroli, mencari keberadaan Hakim Dredd dan Cassandra. Untung saja, Cassandra yang mempunyai kemampuan mentalis itu, langsung memanggil seseorang yang berada di dalam salah satu kamar dari rusunawa ini. Di sini, kita sebut aja dia Annie, menunjukkan jalan keluar kepada Hakim Dredd dan Cassandra, yang dimana ia mengarahkan mereka menuju ke sebuah lift, lalu meminta mereka segera pergi dari dalam kamarnya ini. Kini, kita kembali lagi dengan Mama Clan, yang dimana ia mendapatkan laporan dari Billy atas beberapa anak buahnya yang tewas, dan juga menunjukkan posisi Hakim Dredd dan Cassandra itu berada. Lalu ia menyarankan agar anggotanya yang berada di lantai 80 untuk menyerang mereka. Namun, Mama Clan pun berpendapat lain, yang dimana ia meminta kepada Billy untuk mengurung mereka di sana. Kini, Hakim Dredd dan Cassandra sudah tak mungkin lari dari kejaran mereka. Namun, Hakim Dredd dan Cassandra pun juga tak pantang menyerah, yang dimana ia memutuskan untuk berpencar dengan Cassandra, dan berpesan kepadanya jika dia tak kembali, sebaiknya jangan sampai tertangkap hidup-hidup. Di sini, kalian tak pernah bayangkan loh kawan, kegilaan Mama Clan ini yang sudah geram dengan keberadaan Hakim Dredd dan Cassandra, yang dimana ia menyiapkan 3 set senjata mesin untuk menghabisi 2 hakim yang sampai sekarang belum ditemukannya. Dan kacaunya lagi kawan, Mama Clan ini menembakkan senjata mesinnya itu, di mana banyaknya warga yang tak berdosa ikut tewas dalam masalah ini. Dengan membabi buta, Mama Clan menembaki tembok-tembok kamar itu, hingga luluh lantah beserta yang ada di dalamnya. Tapi beruntungnya usaha Mama Clan ini tak menewaskan Hakim Dredd dan Cassandra, yang justru membuat mereka menemukan jalan keluar dari dalam rusun ini. Dan alhamdulillahnya, sinyal komunikasi mereka berfungsi, sehingga Hakim Dredd langsung komunikasi dengan anggotanya untuk meminta bantuan.
Namun sangat disayangkan kawan, Hakim Dredd dan Cassandra harus kembali masuk ke dalam rusun ini. Karena di tempat mereka sekarang tak ada jalan menuju ke lantai dasar dan juga tempat bersembunyi. Sehingga, mudah bagi anak buah Mama Clan untuk menemukan mereka. Di sini, sang Mama Clan terkenyut melihat Hakim Dredd yang tiba-tiba muncul dan langsung melemparkan anak buah kesayangannya itu. Lalu kita diperlihatkan dengan aksi Hakim Dredd yang melampiaskan kekesalannya kepada Kai, yang dimana Mama Clan sudah tak mempunyai rasa memanusiakan manusia lagi dan melibatkan mereka yang tak berdosa dalam masalah ini. Di sini Cassandra pun mengambil tindakan agar Hakim Dredd tak perlu repot-repot memukuli Kai untuk mendapatkan informasi darinya. Tak butuh waktu lama, cukup dengan masuk ke bawah alam sadar Kai. Cassandra sudah mendapatkan informasi darinya kalau di rusun ini adalah pusat dari pembuatan slow-mo yang disebarluaskan ke seluruh kota Mega City ini loh kawan. Lalu, Hakim Dredd dan Cassandra pun berencana untuk mencari dan mengakhiri produksi barang terlarang tersebut dan sekaligus mencari di mana Mama Clan itu berada. Kini, mereka pun bergerak menuju ke ruang informasi untuk mencari jalan menuju ke tempat produksi slow-mo itu berada. Tapi lagi-lagi, pergerakan mereka itu sudah dibuntuti oleh dua orang anak buah Mama Clan yang langsung mengacungkan senjata kepada mereka. Dan kesempatan inilah yang digunakan Kai untuk lolos dari Hakim Dredd tersebut. Sementara di tempat lain, dua hakim yang dikirim untuk membantu Hakim Dredd itu tak mendapatkan akses masuk ke dalam rusun ini. Karena Billy yang sudah menguasai sistem di rusun ini tak bisa berbuat apa-apa, yang dimana Mama Clan sudah mengancamnya untuk tidak melakukan hal yang tak ia inginkan. Lalu diikuti dengan kedatangan Kai yang membawa Cassandra. Namun kedatangannya ini justru membuat Mama Clan marah atas kerugian akibat ingin menyelamatkannya yang tertangkap tangan oleh Hakim Dredd. Dan lagi-lagi, kedatangan Billy ini melaporkan kepada Mama kemunculan Hakim Dredd yang ia temukan melalui CCTV. Di sini, Hakim Dredd menyiarkan pesan kepada seluruh penduduk Rusunawa yang dimana ia mengatakan semua keburukan Mama yang telah ia lakukan selama ini, mulai dari pelaku pembunuhan sampai kepemilikan pabrik pembuatan narkotika jenis slow-mo itu, dan juga memperingatkan jangan coba-coba untuk melindunginya, yang siap mendapatkan hukuman atas semua perbuatannya selama ini. Lalu Mama Clan yang semakin geram pun langsung mengirim anak buahnya untuk menghabisi Hakim Dredd yang berada di ruang informasi tersebut. Tapi, tidak semudah itu kawan, yang ternyata Hakim Dredd lebih cerdas daripada mereka. Yang dimana, Hakim Dredd itu menjebak mereka dengan menaruh anak buah Mama di dalam box telepon umum. Lalu tanpa rasa ampun, Hakim Dredd pun langsung membakar mereka semua yang berada di sana. Sehingga Mama Clan yang melihat kejadian itu pun langsung menghubungi 911. Dan ternyata kawan, 911 yang dimaksud di sini adalah hakim korup yang dibayar oleh Mama Clan untuk menghabisi Hakim Dredd. Yang dimana kedatangan hakim korup ini berhasil mengelabui dua orang hakim yang sebelumnya dikirim untuk membantu Hakim Dredd. Dan parahnya lagi kawan, saat berada di dalam, Abah Jufri yang tak mengetahui hakim korup ini suruhan Mama Clan pun dihabisi oleh mereka yang ingin melaporkan semua kejadian di Rusunawa ini akibat ulah dari Mama Clan. Di sini, para hakim korup ini pun menyepakati upah yang akan ia terima dari Mama Clan sebesar $1.000. Lalu setelah Mama Clan menyepakatinya, para hakim korup ini pun langsung mencari di mana Hakim Dredd itu berada.
Singkat cerita, bertemulah Hakim Dredd dengan Chen, salah satu hakim korup yang mencoba mengelabuinya. Namun, Hakim Dredd yang curiga karena tak menanyakan keberadaan Cassandra itu pun langsung menghajarnya. Dan terjadilah adu mekanik antara mereka. Sementara di tempat lain, kita diperlihatkan oleh Kai yang akan mengeksekusi Cassandra sesuai perintah dari Mama Klan dan hakim korup tadi. Tapi malang sungguh malang kawan, senjata pintar yang akan ia gunakan itu, ID pemindainya tak sesuai, sehingga membuat senjata yang ia akan gunakan ini justru menyelakai dirinya sendiri. Nah, kesempatan inilah yang Cassandra gunakan untuk menghabisi Kai dan langsung pergi mencari di mana Hakim Dredd berada. Tapi, saat Cassandra menyusuri jalan ini, ia bertemu dengan hakim wanita, lalu mengatakan kepada Cassandra ia adalah bala bantuan yang dikirim untuk membantu mereka keluar dari tempat ini. Namun, Cassandra yang bisa membaca pikiran hakim wanita itu langsung lebih dulu menembaknya. Lalu, kita diperlihatkan dengan dua hakim korup yang menemukan salah satu dari mereka tewas pun langsung mencari di mana keberadaan Hakim Dredd tersebut, yang dimana kita diperlihatkan dengan Hakim Dredd yang kini berada di pusat peracikan narkoba jenis slow-mo itu. Tanpa basa-basi, ia pun langsung mengeksekusi dua penjaga di tempat ini. Namun, suara tembakan dari Hakim Dredd tadi justru mengundang hakim korup itu mengarah ke tempatnya berada, yang dimana para hakim korup ini mendapati keberadaan Hakim Dredd, hingga terjadilah tembak-menembak antara mereka, yang berhasil menewaskan salah satu hakim korup tersebut. Namun sayang kawan, Hakim Dredd yang sudah kehabisan peluru itu, langsung ditembaki oleh hakim korup ini, tepat mengenai bagian tubuhnya. Untung saja, kedatangan Cassandra ini tepat waktu yang tanpa basa-basi langsung menembak hakim korup tersebut. Kini, setelah Hakim Dredd selesai mengobati lukanya, mereka langsung bergegas mencari di mana Mama Klan itu berada. Yang dimana mereka menuju ke sebuah ruang kontrol CCTV dan mendapati Billy yang meringis ketakutan melihat keberadaan Hakim Dredd dan Cassandra tepat di depannya. I can give that to you. Operation to get the combination for you. I'm sorry. Lalu belum sempat mengeksekusinya, Billy pun langsung dimintanya untuk segera pergi dari sini. Lalu Hakim Dredd yang melihat perlakuan Cassandra tadi pun mempertanyakannya, yang dengan sengaja melepaskan salah satu anak buah Mama Klan begitu saja. Namun, Cassandra pun mengatakan bahwa Billy adalah salah satu korban kejahatan dari Mama Klan. Oleh karena itu, ia tak tega dan tak ingin melibatkannya dalam masalah ini. Kini, mereka pun bergegas menuju ke persembunyian Mama Klan setelah mendapatkan kode akses masuk dari Billy tadi, dan langsung menghabisi satu persatu anak buah Mama Klan ini. Lalu, Mama Klan yang mengetahui kedatangan mereka langsung memakai alat pemicu ledakan yang dipasang di tangannya. Namun, aksi ini sempat membuat Cassandra tertembak dengan anak buah Mama yang tiba-tiba muncul menembaki mereka. Untung saja dengan sigap, Hakim Dredd langsung menghabisi anak buah Mama Klan itu. Di sini, Mama Klan mulai mengeluarkan kata-kata manis yang dimana ia mengatakan tak ada jalan keluar buat Hakim Dredd dari tempat ini dan memperlihatkan kepadanya alat pemicu ledakan yang bisa menghancurkan seluruh gedung ini. Namun, Hakim Dredd yang cerdas ini justru langsung melumpuhkannya hingga membuatnya tak bisa bergerak. Lalu menemukan satu set narkotika jenis slow-mo dan langsung mengeksekusi Mama Klan dengan mencekokinya menggunakan barang terlarang buatannya sendiri. Dan adegan yang paling bikin Mimin terkenyut ini, Hakim Dredd melemparkan Mama Klan dari lantai 200 Rusunawa ini loh kawan, sehingga ia baru merasakan seperti apa rasanya jatuh dan terhempas seperti apa yang ia lakukan kepada korban-korbannya terdahulu. Dari cerita film ini, Mimin baru sadar kawan, sesuatu yang enak itu belum tentu bermanfaat bagi kita. Dan yang berjuang demi menegakkan kebenaran itu pasti jalannya nggak akan mulus. Dan yang bisa melakukannya hanyalah orang-orang yang tulus, tanpa mengharapkan imbalan.
tanpa takut dibenci dan tanpa minta dipuji. Anderson, your assessment's now over. So how did she do? Kini Hakim Dredd mengatakan kepada Hakim Senior Ayola bahwa penilaiannya atas Cassandra dinyatakan lulus dari berbagai ujian dan cerita pun selesai. Terima kasih ya, kawan rebahan, sudah menonton sampai selesai. Kasih tahu Mimin dong film apa lagi nih yang mau diceritakan. Tulis komentarnya di bawah ya. Sampai ketemu lagi di cerita film selanjutnya ya.